Assalamualaikum. Halo semua, jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel. Selamat pagi semuanya teman-temanku. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Pagi ini saya habis olahraga ya teman-teman. Seperti biasanya saya tetap 20 menit sampai 30 menit saya biasakan olahraga karena saya sekarang sudah nggak kerja. Jadi biar badan ini tetap fit karena terbiasa, maaf menggos-menggos sekali ya, karena terbiasa aktivitas. Dan kalau di rumah itu kan mencari kesibukan apa gitu ya, mikir saya, saya nggak bisa bikin video waktu ini senamnya ya teman-teman. Saya selalu mengikuti YouTube di YouTube gitu ya, kalau mengikuti senam gitu, tutorialnya sambil lihat YouTube. Jadi saya nggak bisa merekam karena HP saya ini cuma satu teman-teman, maaf ya. Nah ini keringat saya lumayan, ini tadi 22 menit. Sebenarnya durasinya itu di YouTube 27 menit, tapi saya sudah nggak kuat. Ini nafas saya masih tersengal-sengal. Bukan kenapa-napa ya, karena saya sadar diri setelah usia semakin banyak itu, kalau nggak dijaga pola hidupnya itu yes, ada aja ya teman-teman. Karena mungkin kita kebanyakan dulu itu makan yang berlemak-lemak atau kebanyakan jajan di luar, akhirnya penyakit itu mudah sekali datang gitu. Jadi saat ini saya mulai sadar diri, tiap hari saya usahakan ya senam gitu 15-20 menit lah minimal. Kadang sih bisa nyampe 30 menit, tapi sebisa mungkin saya lakukan meskipun cuma 15 atau 20 menit, yang penting rutin gitu ya teman-teman. Saya bisa mengeluarkan keringat, bisa membakar sedikit kalori saya begitu. Dan semenjak ya sebelum saya resign sih, saya sudah mulai mengatur pola makan saya. Karena dulu itu saya sempat BB saya itu naik melonjak banget sampai puncak 61 kilo, bener-bener gemuk. Kalau teman-teman lihat di awal video saya itu pasti ada foto pengantin, itu pas BB saya itu 61 kilo itu teman-teman. Padahal saya itu dulunya itu kecil banget. Saya sebelum punya anak sampai habis melahirkan itu BB saya cuma 40 kilo. Sampai lama-lama numpuk dan seperti itu. Karena makan saya dulu itu nggak kontrol teman-teman. Ada makanan kayak gini beli, pengen gini beli, gorengan beli, bahkan kepengen nyemil di rumah waktu liburan, pengen masak gini masak itu gitu, wes gak aturan. Terus setelah anak saya berangkat ke pondok itu saya tambah gemuk. Karena apa? Kalau dulu itu saya bikin makanan karena di rumah ada anak, kadang yang habisin itu anak saya. Saya paling incip sekali 2 kali udah, dikit gitu aja sudah. Terus berhubung anak saya ke pondok, saya di kos itu cuma sendiri. Jadi kalau ada makanan sisa-sisa kayak itu, saya itu sayang untuk dibuang, itu sayang. Karena dulu itu nggak ada kulkas. Jadi ya terpaksa saya makan. Akhirnya efeknya di BB saya yang begitu melonjak gitu. Terus setelah nikah itu saya BB saya 61, saya jalan jarak 5-10 meter gitu aja sudah nafas saya itu udah gitu ngap sekali. Terus
di kos-kosan saya itu dulu ini teman-teman, mau masuk gang itu sepeda motor itu tidak boleh dinaikin, harus di apa namanya teman-teman, dituntun. Kalau bahasa Jawa itu dituntun, kalau bahasa Indonesia ya apa, pokoknya nggak boleh dinyalain, nggak boleh dinaikin gitu. Jadi setiap hari mau berangkat kerja maupun pulang kerja itu, mau masuk dan keluar gang itu saya nuntun sepeda. Bahkan nek pulang kerja itu teman-teman ya, saya nuntun sepeda dari luar gang sampai masuk, sampai depan kos itu saya jagang sepeda. Mau buka pintu itu kayak sudah engap, kayak kehabisan oksigen, karena ya efek gemuk tadi, nafas itu gampang sesek gitu. Terus pakai baju apapun itu rasanya kayak sudah lengket nempel di badu, ya kayak gerak itu kayak dibatasi gitu loh. Lah dari situ saya mulai menjaga pola makan saya, mengurangi nasi, memperbanyak buah, sayur, ayam gitu cuma saya sup, enggak saya goreng ya teman-teman. Terus telur rebus, kadang itu cuma saya makan kentang, telur rebus sama sayur gitu, mengurangi nasi. Terus kalau masuk kerja di pabrik itu biasanya kan masuk itu saya pasti beli buat persediaan nanti kalau lapar apa gimana gitu ya, di sela-sela kerja itu saya beli gorengan, pentol colek kayak gitu-gitu teman-teman. Terus akhirnya dalam proses penurunan berat badan itu saya beli biasanya pisang rebus, kalau enggak gitu singkong rebus, ubi rebus, pokok segala yang rebus-rebusan kayak gitu. Paling 1 iris 2 iris sudah, itu paling saya makan nanti jam 10. Terus kalau kayak gitu pisang buah, pisang bukan rebus, yang pisang itu pasti teman-teman kalau siang atau apa itu saya makan itu. Terus nanti kalau istirahat, kalau ada yang keluar itu biasanya saya nitip buah tuh doang. Makan siang itu tetap saya pakai nasi, tapi cuma nasinya itu 3-5 sendok, kadang nggak ada 5 sendok, paling 4 sendok udah, 3 sendok sudah. Itu yang penting banyak sayurnya, dan sayurnya ya kadang sayur bening, sayur asem, sop kayak gitu. Pokoknya mengurangi santan, gorengan, terutama itu ini teman-teman, saya itu selama 3 bulan itu saya nggak beli bakso, nggak beli pentol colek, nggak beli kadang kalau misalkan suami saya itu pas malam minggu ngajak keluar gitu, biasanya kan suami saya senangnya itu bebek bakar atau apa gitu, aku nggak makan bebek, biasanya saya pilih ayam kampung yang dibakar gitu. Tapi nasinya saya makan dikit, saya nggak mau makan tempat, saya bawa pulang. Karena apa, kalau dimakan di tempat itu kalau nggak habis nanti dikirain gak enak atau apa gitu. Sebenarnya enggak, karena saya mengurangi nasi, jadi kalau dibawa pulang itu bisa saya makan 2 atau 3 kali gitu. Jadi kalau belinya malam itu kadang sisanya bisa buat sarapan gitu teman-teman. Jadi bukan hemat sebenarnya itu ya, tapi ya memang gimana lagi, karena hubungannya dengan kesehatan. Ternyata memang kalau kebanyakan makan itu nggak bagus gitu. Terus dan kenyataannya badan saya itu juga nggak support, kalau makan banyak itu akan penyakit semua ada gitu. Terus selain gemuk itu saya itu mulai kaki-kaki saya itu nyeri, pegel kayak gitu teman-teman. Awal mulanya itu saya sadar diri untuk mengatur pola makan ya kayak gitu. Telapak kaki saya itu rasanya nyumuri banget gitu, apalagi kalau bangun tidur. Setelah di sela-sela pulang kerja itu waktunya mau rebahan itu sakit banget. Tapi kalau di
nggak dipijit, cuma dipegang itu sudah sakit rasanya, nyeri banget. Terus kak dibiarkan itu rasanya gimana ya, kerenyang itu gimana, kayak cenut kayak gimana gitu loh teman-teman. Akhirnya saya cekkan, ternyata saya asam urat saya itu tinggi. Itu saya terus menstruasi saya itu tidak lancar teman-teman. Kadang datang bulan itu cuma 1 hari sudah selesai, besoknya lagi sudah nggak keluar, bener-bener bersih, gak ada 1 tetes pun, itu nggak ada darah sama sekali. Awal-awalnya itu tiba-tiba siklus menstruasi itu cuma sebentar, cuma kadang 3 hari gitu. Padahal saya itu dulu itu ya waktu muda itu 7 hari itu kalau orang sudah lama ya, saya itu kadang 9 hari itu baru bersih, karena saya kegolong banyak darahnya kata ibu saya gitu. Terus ini teman-teman, tiba-tiba gitu tambah pendek siklusnya gitu. Terus terakhir itu cuma 1 hari, setelah itu udah nggak keluar lagi, 1 tetes pun saya sudah nggak keluar. Akhirnya saya periksa ke ke bidan waktu itu, karena selain masalah menstruasi, karena pH ini ya, apa ya namanya teman-teman, pH-nya terlalu tinggi atau gimana, kayak saya sering iritasi di paha, di sela-sela paha, selakangan kayak gitu. Terus di ini perut area kayak yang pinggang itu yang kena karetnya celana atau apa itu gatel-gatel merah, sering kayak iritasi kayak gitu. Terus saya periksa ke bidan, kok saya gini gitu, oh itu karena pH-nya mbak itu terlalu tinggi, karena lembab kayak gitu. Terus saya bilang menstruasi saya itu nggak lancar, bukannya nggak lancar, tiap bulan saya menstruasi, cuma siklusnya itu pendek. Saya nggak, biasanya itu suci bersih itu sampai 7-9 hari, ini enggak gitu. Pokoknya akhir-akhir ini beberapa bulan ini enggak. Terus akhirnya bidannya tanya, apakah mbak mengalami BB yang naik melonjak gitu. Iya benar, saya ini sangat gemuk sekali saat ini, karena saya nggak pernah badan saya itu gemuk. Ya itu penyebabnya Bu. Tak kirain karena darah menstruasi nggak bisa keluar, karena itu darah kotor ya, akhirnya bikin lemak menumpuk gitu. Ternyata enggak, justru yang bikin gemuk itu karena menstruasi nggak keluar itu gitu. Ternyata enggak, kebalikannya, yang bikin menstruasi itu karena BB yang melunjak itu bisa kayak gitu. Jadi kalau katanya bidannya itu, jadi kalau mbak bisa menstabilkan berat badannya lagi, nanti menstruasi akan lancar, kemudian kayak yang iritasi ini akan sembuh dengan sendirinya karena pH-nya sudah berkurang gitu. Akhirnya iya, saya berusaha kalau mbak bisa coba diet dengan mengurangi karbo, itu biasanya cepat. Terus itu saya lakukan dalam 1 bulan itu saya cuma turun 1 kilo kalau nggak salah, 1 kilo itu, tapi menstruasi saya mulai membaik gitu. Terus dalam 3 bulan dari 61 saya turun sampai 53, alhamdulillah. Dan sampai saat ini masih stabil ya teman-teman, 53 54 gitu. Kepinginnya nurunin lagi, tapi kadang itu kalau saya pas repot banget saya nggak bisa senam. Terus kadang itu kendalanya ini teman-teman, kalau lagi ngumpul sama keluarga itu untuk mengatur pola makan itu susah, pasti berantakan. Karena apa, kalau di saat keluarga ngumpul kita makannya cuma segitu, katanya kayak nggak menghargai yang masak atau gak doyan makanannya. Sebenarnya enggak, sebenarnya memang saya lagi butuh proses penurunan berat, mengurangi karbo lah yang utama itu, dan mengurangi lemak-lemak kayak gitu.
Dan perut saya ini sekarang sudah ada alarmnya kalau misalkan makan biasanya porsinya segitu, berapa sendok nasi sudah kenyang gitu, jadi nggak bisa lebih. Yes, itu ukurannya gitu. Tapi mau gak mau kalau ketika ngumpul sama keluarga kan biasanya dimasakin banyak berbagai macam makanan, kadang ada cemilan, kan pasti terawin, ini loh, ini saya buat sendiri, ini loh. Jadi kita menghargai, yaitu yang bikin berantakan gitu. Tapi ya kan nggak tiap hari gitu, jadi ya besoknya kadang jam senamnya ditambahin gitu. Tapi selama ini masih stabil 53 54, mudah-mudahan bisa turun lagi, pengennya seperti itu, tapi sangat sulit. Apalagi kalau pas suami di rumah gitu ya, akhirnya nemenin makan atau gimana gitu. Tapi tetap kalau porsi saya tetap segitu walaupun nemenin suami. Cuman yang susah itu kadang suami itu pulangnya malam, teman-teman. Itu loh yang saya nggak suka itu, karena saya itu sebenarnya kalau dulu waktu masih kerja itu kan sore sudah makan, sudah enggak. Kalau ini jadi enggak nemenin tuh ya nggak enak sama suami gitu ya. Jadi ya wis menghargai gitu ya, wis yang penting nggak terlalu banyak banget BB saya gitu. Alhamdulillah gitu, yang penting sehat. Saya tetap menjaga agar tetap sehat dan nggak naik lagi gitu aja, untuk mencegah obesitas gitu. Ya teman-teman, ini tadi kontennya mungkin agak ngalor ngidul, nggak apa-apa ya, ini lagi kehabisan ide. Yes, semoga teman-teman terinspirasi nanti kalau misalkan, nggak tahu ya, nggak janji juga, tapi suatu saat nanti kalau misalkan saya sudah punya alat yang mensupport, mungkin saya bisa bikin videonya di saat saya senam atau apa gitu. Kalau saat ini saya belum bisa karena HP saya cuma satu. Maaf, sementara seperti ini dulu ya konten saya, dan mungkin cukup sampai sini dulu video saya, dan jangan lupa ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mensupport video saya mulai dari awal, baik video pendek dan panjang saya, dan tonton terus ya video pendek dan panjang saya. Oke, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu ya teman-temanku. Assalamualaikum.